Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan laporan kami. Topiknya itu restoran mewah. Ya, di sini ada saya, Atom Yasar, ada teman saya Arif Rahman, dan ada teman saya Gian Brigi Andreas. Di sini ada daftar isi, lalu setelah itu ada deskripsi topik. Restoran mewah adalah salah satu restoran yang menawarkan pengalaman bersantap eksklusif dengan standar tinggi dalam hal kualitas makanan, pelayanan, atmosfer, dan fasilitas. Restoran ini biasanya menyasar pelanggan kelas atas yang mencari pengalaman kuliner premium untuk membantu proses bisnis dari restoran ini. Maka akan dibuat sebuah aplikasi yang bertujuan dapat mengelola bisnis ini. Nah, terus untuk aturan bisnis topiknya ini, satu, pelanggan dapat melakukan pesanan makanan dan minuman baik di tempat atau dine-in maupun untuk dibawa pulang, take away. Pelanggan yang melakukan reservasi merupakan pelanggan yang sudah terdaftar menjadi anggota. Data pelanggan meliputi ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Setiap pesanan dapat terdiri dari satu atau lebih menu yang tersedia di restoran. Setiap pesanan memiliki ID pesan, tanggal pesan, waktu pesan, total harga, metode bayar, dan status pesanan. Yang ketiga, menu makanan dan minuman memiliki detail seperti ID menu, nama, kategori. Untuk yang keempat, tugas-tugas dari pegawai restoran diantaranya melayani pelanggan, mengelola pesanan, memproses pembayaran, dan mereka pelaporan bulanan. Data pegawai meliputi ID, nama, nomor telepon, email, alamat, jenis kelamin, jabatan, tempat tanggal lahir. Terus ada memiliki meja, beberapa meja yang dapat dipesan oleh pelanggan jika dine-in. Reservasi meja dapat dilakukan oleh pelanggan sebelumnya dengan menentukan tanggal dan jam tertentu. Lalu ada bahan baku makanan, minuman harus dikelola dengan baik, termasuk mencatat stok pemasokan. Setiap bahan baku memiliki informasi seperti nama, kategori, bahan baku, dan stok saat ini. Satuannya itu kilogram, liter, gram, dan bungkus. Yang tujuh, diskon atau promo dapat diberikan untuk pesanan tertentu, pelanggan loyal, atau pada event khusus. Untuk yang ke-8, untuk memudahkan proses analisis bisnis, manajer cabang setiap bulannya akan merekap dan menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang ada. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Gian Didi. Selanjutnya untuk bagian C, saya akan menjelaskan deskripsi langkah identifikasi aturan bisnis. Yang pertama itu ada entitas. Dalam konteks perancangan basis data, entitas ini merujuk pada suatu objek data yang secara unik dalam sistem informasi serta menjadi representasi dari unit data yang akan disimpan dan dikelola. Terus biasanya entitas ini adalah kata benda yang menggambarkan sesuatu yang ingin disimpan informasinya oleh sistem. Dalam topik sistem informasi restoran mewah, salah satu entitas yang dapat diidentifikasi adalah pelanggan karena tercantum dengan jelas di aturan utama. Dan yang kedua itu atribut. Sebagai contoh di atribut ini, sebagai contoh dalam entitas pelanggan, atribut-atribut seperti ID pelanggan, nama lengkap, dan nomor telepon berperan sebagai penanda unik dan deskriptif. Kombinasi atribut-atribut tersebut memberikan gambaran spesifik yang tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga mendukung proses pencarian, pemrosesan, dan analisis data secara efisien. Dan yang ketiga itu relasi. Seperti namanya, relasi itu artinya bisa menghubungkan, menggambarkan hubungan logis antara dua atau lebih entitas atau tabel. Dan contohnya itu contohnya dalam aturan bisnis disebutkan pelanggan melakukan reservasi yang menunjukkan adanya hubungan antara entitas pelanggan dan reservasi. Dan yang keempat itu ada kardinalitas. Kardinalitas merupakan konsep yang menjelaskan sebuah jumlah keterlibatan entitas dalam suatu relasi. Secara sederhana, kardinalitas menggambarkan berapa banyak entitas dari satu sisi yang dapat berhubungan dengan entitas di sisi lain dalam sebuah hubungan.
Untuk ERD-nya sendiri ada ini, jadi di dalam ERD-nya ini ada meja. Meja itu berelasi dengan reservasi. Jadi relasinya itu one to many. Meja digunakan reservasi. Terus dari reservasi ini ada juga relasi dengan pelanggan. Jadi satu pelanggan itu melakukan banyak reservasi. Terus ada lagi pelanggan membuat pesanan, one to many juga. Satu pelanggan membuat banyak pesanan. Dari pesanan ini ada banyak relasinya, ada ke diskon. Jadi satu diskon itu dipakai untuk banyak pesanan. Dari pesanan itu ada ke detail pesanan. Satu pesanan itu digunakan untuk banyak detail pesanan. Dan satu pesanan digunakan untuk satu pembayaran. Untuk detail pesanan, satu pesanan itu kenapa banyak detail pesanan? Jadi contohnya seperti ini. Kita ada pelanggan, mesennya itu ayam goreng, nasi goreng, sama es teh. Nah, untuk detail pesanannya itu per kategori. Semisal ayam goreng itu detail pesanannya sendiri. Nasi goreng ayam itu detail pesanannya sendiri. Es teh itu detail pesanannya sendiri. Makanya di sini relasinya itu one to many. Satu pesanan banyak detail pesanan. Tapi untuk satu detail pesanan itu memuat satu menu. Lalu ada lagi pembayaran. Pesanan itu satu pesanan untuk satu pembayaran. Ya bener lah ya, masuk satu pesanan untuk banyak pembayaran itu kan nggak mungkin. Ada lagi dari pembayaran untuk pegawai, jadi satu pegawai itu bisa melakukan bisa mencatat banyak pembayaran. Tapi kalau satu pembayaran nggak mungkin dicatat sama banyak pegawai. Ada lagi detail ini pegawai ke laporan keuangan. Jadi satu pegawai menyusun banyak laporan keuangan. Tapi di sini ada kategorinya. Yang bisa menyusun itu cuman ID manager. Jadi cuman manajer doang yang bisa menyusun laporan keuangan. Lalu di sini ada menu apa? Ada resep ke bahan baku. Banyak resep itu banyak bahan baku. Begitu juga sebaliknya, banyak bahan baku itu banyak resep. Contohnya apa resep teks misalnya sop. Sop itu bahan bakunya banyak, ada wortel, ada lain sebagainya. Lalu wortel itu bahan baku. Wortel itu bisa dipakai untuk banyak resep. Ada sup, ada makanan lain, mungkin bisa nasi goreng atau sebagainya. Lalu yang terakhir bahan baku ke supplier. Banyak bahan baku itu disuplai sama satu supplier. Jadi satu supplier menyediakan banyak bahan baku. Ini untuk RD-nya. Oke. Deskripsi lengkap mentranslasikan ERD menjadi skema relasi. Translasi dari ERD ke dalam skema relasi merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan bisnis data, khususnya dalam mengubah model konseptual menjadi model logis yang dapat diimplementasikan dalam sistem manajemen basis data. Tujuan proses ini adalah memastikan bahwa seluruh entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas yang telah ditentukan dalam ERD dapat direpresentasikan secara tepat dalam bentuk tabel, kolom, dan relasi kunci dalam skema basis data. Adapun langkah-langkah translasi ERD ke dalam skema relasi untuk sistem informasi restoran mewah adalah sebagai berikut. Yang pertama, entitas pelanggan ditransformasikan menjadi tabel pelanggan yang berisi atribut ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, email, alamat, dan tanggal daftar. Tabel ini menjadi pusat relasi untuk entitas tabel reservasi dan tabel pesanan relasi one to many. ID pelanggan digunakan sebagai primary. Yang kedua ada entitas meja, dipresentasikan dalam tabel meja dengan kolom ID meja, nomor meja, kapasitas, dan status. Tabel ini memiliki relasi one to many dengan tabel reservasi. ID meja merupakan primary key. Entitas reservasi diimplementasikan sebagai tabel reservasi yang berisi horizon key ke tabel pelanggan dan tabel meja, serta kolom tanggal reservasi, waktu reservasi, dan status reservasi dengan tipe data enum. Memiliki origin key ke tabel pelanggan dan tabel meja untuk menunjukkan siapa yang melakukan reservasi pada meja mana dan pada meja mana. 4 ada entitas menu, ditranslasikan menjadi tabel menu dengan atribut ID menu, nama menu, kategorinya enum, makanan atau minuman, harga, ketersediaan, dan deskripsi. Tabel ini berelasi many to many dengan tabel bahan baku,
Lalu entitas antara tabel resep. ID menu ditetapkan sebagai primary key. Entitas pegawai diterjemahkan menjadi tabel pegawai. Pegawai mencakup kolom ID pegawai, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, nomor tipe data enom, dan tanggal bergabung. Tabel ini terlibat dalam relasi ke tabel detail pesanan dan tabel laporan keuangan. Entitas pesanan diimplementasikan sebagai tabel pesanan, memiliki foreign key dengan ke tabel pelanggan, tabel pembayaran, dan opsional ke tabel diskon. Tabel ini menyimpan informasi tanggal pesanan, waktu pesanan, total harga, status pesanan, dan tipe pesanan. Relasi one to many dengan tabel detail pesanan menjelaskan komposisi item dalam pesanan. Entitas detail pesanan diturunkan menjadi tabel detail pesanan sebagai penghubung antara tabel pesanan dan tabel menu. Atributnya mencakup ID menu, jumlah pesanan, catatan, serta version key ke tabel pegawai. Entitas pembayaran ditransformasikan menjadi tabel pembayaran yang berisi informasi metode pembayaran, platformnya on-page opsional, tanggal pembayaran, dan waktu pembayaran. Relasinya one-to-one dengan tabel pesanan memastikan setiap transaksi memiliki satu metode pembayaran yang tercatat. Entitas diskon diterjemahkan menjadi tabel diskon dengan atribut nama diskon, kriteria, enom, nilai diskon, serta tanggal mulai dan tanggal selesai. Tabel ini dihubungkan ke tabel pesanan sebagai relasi opsional one to many. Entitas supplier, entitas bahan baku, entitas resep, entitas laporan keuangan itu sudah kita jelaskan juga tadi di awal. Lalu ada gambaran skema relasi akan dibawakan oleh teman kita Arif Rahman. Kepada Arif Rahman dipersilakan. Selanjutnya adalah skema relasi. Kita mulai dari tabel pesanan. Di tabel pesanan ini ada ID pesanan sebagai primary key, yaitu sebagai penanda unik untuk setiap pesanan. Dan di dalamnya terdapat ID pelanggan yang merupakan foreign key dari tabel pelanggan, kemudian tanggal pesanan, waktu pesanan, total harga, ID pembayaran, status pesanan, tipe pesanan, dan ID diskon. Di sini terdapat nilai yang termasuk opsional, yaitu ID diskon. Di sini ditandai dengan tanda tanya, yang berarti adalah opsional. Kenapa begitu? Karena tidak semua pesanan itu diberikan diskon. Kemudian, di sini ada foreign key dari tabel pelanggan. Itu artinya pesanan ini adalah milik suatu pelanggan. Dan hubungannya adalah one to many, yang berarti satu pelanggan itu bisa melakukan banyak pemesanan. Selanjutnya tabel pelanggan, itu ada ID pelanggan sebagai primary key, nama lengkap, nomor telepon, email, alamat, dan tanggal daftar. Di sini email adalah atribut yang unik ditandai dengan icon seperti ini. Kemudian alamat kita beri opsional, karena tidak semua pelanggan akan memberikan alamatnya. Selanjutnya ada tabel reservasi. Relasinya dengan tabel pelanggan adalah many to one, karena satu pelanggan itu bisa melakukan banyak reservasi. Kemudian di tabel reservasi ada ID reservasi sebagai primary key. Kemudian ada ID pelanggan, yaitu foreign key dari tabel pelanggan, yang menandakan bahwa reservasi ini adalah milik suatu pelanggan. Kemudian ID meja, yaitu foreign key dari meja, karena setiap reservasi pasti ada meja yang dipesan. Kemudian tanggal reservasi, waktu reservasi, dan status. Di sini bertipe enom, karena ada pilihan. Untuk pilihannya nanti akan saya jelaskan di bagian implementasi SQL. Selanjutnya ada tabel meja, yang berhubungan dengan tabel reservasi. Relasinya adalah satu ke banyak, karena banyak reservasi itu bisa menggunakan satu meja yang sama. Dan satu meja itu bisa untuk bergantian oleh banyak reservasi. Di tabel meja ada ID meja, nomor meja, kapasitas, dan status. Untuk tipe data enom, seperti tadi di tabel reservasi, ini akan saya praktekkan nanti di akhir. Kita beralih ke tabel diskon. Tabel diskon itu berrelasi dengan tabel pesanan. Relasinya adalah satu ke banyak, karena satu diskon itu bisa dipakai ke banyak pesanan. Sementara banyak pesanan hanya bisa menggunakan satu diskon.
Di tabel diskon ada kolom yaitu ID diskon, nama diskon, kriteria, nilai diskon, tanggal mulai, tanggal selesai, dan deskripsi. Di sini ada kolom yang bersifat opsional, yaitu tanggal mulai, tanggal selesai, dan deskripsi. Kemudian untuk kriteria, ini enum, di dalam aturan bisnisnya itu terdapat kriteria pelanggan loyal, kemudian hari raya, event tertentu, dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke tabel pesanan. Tabel pesanan ini memiliki primary key yaitu ID pesanan dan foreign key dari ID pelanggan. Tanggal pesanan, waktu pesanan, total harga, ID pembayaran, status pesanan, tipe pesanan, dan ID diskon. Tabel pesanan memiliki relasi satu ke banyak ke detail pesanan. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Atta, yaitu karena dalam satu pesanan pasti ada banyak detail pesanan, seperti ada banyak menu. Kemudian tabel pesanan juga berrelasi dengan tabel pembayaran. Relasinya adalah satu ke satu, karena satu pesanan akan dilunasi dengan satu kali pembayaran. Di tabel pembayaran, ada ID pembayaran sebagai primary key, kemudian metode pembayaran, platform, ID pegawai, tanggal pembayaran, dan waktu pembayaran. Di sini platform bersifat opsional. Kenapa begitu? Karena ketika metode pembayarannya adalah offline atau cash, maka kita tidak perlu menggunakan platform. Kecuali jika metodenya menggunakan e-money. Kita bisa memilih seperti mungkin Visa, OVO, GoPay, atau yang lainnya. Kemudian kita beralih ke tabel pegawai. Pegawai ini adalah orang-orang yang bekerja di restoran ini, bergantung dengan perannya masing-masing. Yang pertama ada ID pegawai sebagai primary key, nama, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, dan tanggal bergabung. Nah, di sini ada salah satu peran penting, yaitu terdapat di kolom jabatan. Karena nanti jika jabatannya adalah seorang manajer, maka dia bisa mengakses tabel laporan keuangan. Di tabel laporan keuangan, itu ada ID laporan, bulan, tahun, ID manajer, total pendapatan, total pengeluaran, total diskon, jumlah pesanan, dan tanggal dibuat. Seperti tadi bilang, di sini kenapa bukan ID pegawai, kenapa ID manajer? Karena hanya manajer yang bisa mengakses tabel ini. Selanjutnya kita naik ke atas, tabel menu. Tabel menu ini memiliki ID menu, nama menu, kategori, harga, ketersediaan, dan deskripsi. Di sini ketersediaan saya beri tipe data boolean karena di sini fungsinya hanya untuk mengecek saja. Jika ada maka true, jika kosong maka false. Nilainya itu diambil dari tabel resep. Jika resep tersedia, maka ketersediaan menu juga pasti akan true. Dan relasinya adalah satu ke banyak. Karena satu menu itu bisa memiliki banyak resep. Di resep ini kolomnya tidak sebanyak yang lain, hanya ID menu, ID bahan, dan jumlah digunakan. Kemudian tabel resep berrelasi dengan tabel bahan baku, yaitu dengan relasi banyak satu. Di tabel bahan baku terdapat ID bahan, nama bahan, kategori bahan, stok, satuan, harga per unit, dan ID supplier. Di sini saya ingin menggarisbawahi kenapa stoknya menggunakan desimal, karena misalkan jika dihitung menggunakan kilogram atau gram, biasanya akan terdapat angka koma di belakangnya, karena mungkin tidak akan 100% akurat, mungkin 4 gram koma sekian atau 4 kilogram koma sekian. Terakhir ada tabel supplier yang berrelasi dari tabel bahan baku banyak ke satu, karena satu supplier bisa memberikan banyak bahan baku. Di tabel supplier terdapat ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon, dan email. Jadi sekian untuk relasinya, kita masuk ke implementasi.
Izin share screen, Mas. Di sini saya akan menjelaskan, tapi tidak semuanya, beberapa saja. Kita mulai dari mendeskripsikan beberapa tabel. Di sini yang akan paling saya sorot adalah untuk kolom-kolom dengan tipe data enum. Untuk kolom pertama, yang enum ini ada di tabel bahan baku. Satuannya ada kilogram dan liter. Tapi nanti bisa ditambah lagi seperti bungkus atau yang lain-lain. Di sini juga ada di tabel diskon. Yang bertipe enum ada kriteria, yaitu loyal, event khusus, dan hari raya. Di sini ada tabel meja. Yang enum adalah statusnya, yaitu sudah di booking atau belum di booking. Dua antara makanan dan minuman. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang di tabel pegawai, di sini untuk jabatan itu ada pelayan, kasir, hingga manajer. Nah, ketika seorang pegawai itu dia manajer, maka dia bisa mengakses tabel laporan keuangan. Ini tabelnya. Untuk key yang diberi tulisan mulut ini artinya adalah forensi dari tabel lain. Seperti ini, ID supplier, di kolom bahan baku, ini adalah forensi. Kemudian di tabel desain pesanan, ini juga ada forensi, ID pesanan, ID menu, dan ID pegawai. Oke, saya rasa cukup untuk deskripsinya. Sekarang kita lanjut ke melihat data masing-masing tabel. Sebelumnya saya sudah memasukkan beberapa data untuk sekedar presentasi. Di sini mungkin kita mulai dari tabel pelanggan saja. Tabel pelanggan. Nah, di sini ada pelanggan dengan nama-nama random, nomor HP random, dan data lain juga random, email, alamat, tanggal daftar. Kemudian tabel pegawai. Nah, di sini ada beberapa pegawai. Ada satu manajer atas nama Budi Hartono. Nanti ke depannya akan bisa diberi constraint atau aturan hanya role manager yang bisa mengakses tabel laporan keuangan. Kemudian kita langsung praktek ke insert datanya. Di sini tadi saya sudah membuat data untuk coba-coba untuk dimasukkan ke tabel pelanggan. Tapi kita perlu tahu dulu apa saja isi tabel pelanggan menggunakan describe. Nah, di sini saya spesifikasi untuk kolom-kolomnya. Kemudian untuk ID pelanggan, di sini kenapa tidak saya masukkan datanya? Karena dia sudah auto increment. Artinya tanpa saya masukkan datanya, itu tidak otomatis terisi. Misalkan di tabel pelanggan, itu ID-nya sudah sampai 5. Jadi seharusnya kalau saya insert ini, harusnya ID-nya adalah 6. Ya, ini sudah otomatis ID-nya 6 karena dia auto increment. Mungkin cukup sekian untuk praktik SQL-nya. Saya kembalikan ke teman saya atau biasa silakan. Oke. Baik. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.